Banyak orang yang mengatakan bahwa dia punya banyak masalah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saat lagi saya akan membahas tentang bagaimana masalah itu menjadi sebuah peluang dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang luar biasa? Ketemu lagi dengan saya, Roy Anja Suprayogi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menjalani kehidupan ini di tengah pandemi yang hari ini masih kita hadapi. Teman-teman semua yang luar biasa, seperti kita ketahui bahwa sudah hampir 1,5 tahun, ya mungkin 1 tahun lebih, kita berada di situasi pandemi yang kita sendiri nggak tahu kapan akan berakhir. Kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini, bahkan pandemi segera berakhir. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mengeluhkan ini terjadinya pandemi ini. Banyak di antara mereka mungkin di PHK, gajinya dipotong, penghasilannya berkurang, penjualannya merosot drastis, dan lain sebagainya. Mungkin di antara mereka juga yang mengalami kondisi kekisruhan keluarga, ya, perpisahan dan lain sebagainya, ditinggal, kematian, dan semua masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita dari tahun ke tahun. Dan teman-teman semua, selama kita masih hidup, selama nafas masih di kandung badan, masalah itu akan selalu ada. Dan sepatutnya justru kita bersyukur dengan adanya masalah. Dengan masalah itu, sesungguhnya kita sedang diajak untuk naik level. Dengan masalah itu, kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan masalah itu, kita bisa mendapatkan peluang. Dan dengan masalah itu, kita bisa mendapatkan uang. Banyak orang di luar sana yang justru senang ketika kita menghadapi masalah. Yes, betul sekali. Nah, ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi mungkin dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan ingin membuat kita jauh lebih kuat, jauh lebih strong. Dan ini penting buat kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah yang begitu luar biasa, kita sudah give up, nyerah. Saya nggak mampu menghadapinya. Saya mendingan mati saja. Saya sudah nggak sanggup menghadapi ini semua. Teman-teman semua yang luar biasa, pertama kali yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah adalah melihat sudut pandang yang berbeda. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Dan ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, biasanya kita akan melihat masalah itu dengan pikiran lebih jernih. Yang banyak terjadi, seseorang yang terkena masalah, diberikan musibah dan lain sebagainya, orang tersebut melihat dari kacamata dia ketika dia menghadapi masalah, perasaan dia ketika dia merasakan masalah itu. Seperti katak dalam tempurung, dia merasa gak berdaya. Salah satu yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi masalah, coba keluar dari kotak masalah itu dan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Lihat mungkin ada peluang-peluang di sana. Lihat ternyata ada resource, ada sumber daya yang kita miliki di sana. Dan ketika kita sudah bisa melakukan itu, kita bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Setelah kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, state berikutnya adalah state
atau kondisi kita bersyukur. Ketika Tuhan memberikan kita ujian, pelajaran, pembelajaran dan lain sebagainya, dan pembelajaran itu sungguh luar biasa, maka tidak ada kata yang paling tepat untuk kita sampaikan kecuali rasa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, sudah Kau berikan masalah. Dengan masalah ini saya bisa jauh lebih produktif. Dengan masalah ini saya jauh lebih kuat lagi. Dan kadang itu yang lupa sama diri kita. Kita lupa untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kita lupa melihat masalah dan kita bersyukur dengan masalah tersebut. Dan ketika rasa syukur itu sudah hadir, maka yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita take action. Kita ambil solusinya seperti apa. Jangan sampai kita betul-betul larut dengan masalah itu, kita mellow, kita terbawa suasana, kita benar-benar terpuruk di situ, dan yang terjadi adalah kita jadi lebay dengan masalah. Kita sedih, tapi tidak boleh bersedih hati secara terus-menerus. Kita boleh marah, tapi kita jangan sampai marah-marah. Dan itu yang harus kita camkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan kita ingin menjadi lebih happy, lebih bahagia, lebih plong, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, yuk lihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita menemukan hikmah, pembelajaran, dan dengan pembelajaran itu kita patut bersyukur. Setelah kita bersyukur, kita berpikir jernih, kita coba carikan solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.